Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maulana Agus Sofyan, Ninti Manalasari, Muhammad Asanimas, Muhammad Kumaidi, Nabila Nerista Khairunisa, dan Rifki Fitratul Mutakin. Di sini kami akan membahas tentang asidosis respiratorik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Umairi. Saya di sini akan menjelaskan definisi asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah meningkatnya kadar asam dalam tubuh akibat paru-paru tidak dapat mengeluarkan cukup banyak karbon dioksida atau CO2 yang diproduksi oleh tubuh. Kelebihan CO2 ini menyebabkan pH darah dan cairan tubuh lainnya menurun sehingga menjadi sangat asam atau terjadinya penumpukan CO2 dalam darah yang menyebabkan fungsi paru-paru menjadi buruk atau pernapasan menjadi tertekan. Nama saya Minti Malalasari. Di sini saya akan menjelaskan penyebab asidosis respiratorik. Penyebab asidosis respiratorik terjadi ketika paru-paru tidak dapat memadai sehingga dapat menyebabkan terlalu banyak karbon dioksida di dalam tubuh. Hal ini dapat disebabkan oleh 1. Penyakit paru obstruksi kronis, 2. Asma, 3. Pneumonia berat, 4. Gagal jantung, 5. Cedera pada dada, 6. Obesitas yang dapat membuat kesulitan bernapas, 7. Penyalahgunaan obat penenang, 8. Kelemahan otot dada, 9. Masalah sistem syaraf, 10. Perubahan anatomi dada, dan terakhir gangguan pernapasan ketika tidur. Perkenalkan, nama saya Nabila Nerista Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan gejala asidosis respiratorik. Gejala dan tingkat keparahan penderita asidosis respiratorik berbeda-beda tergantung dengan kondisi yang dialaminya. Namun, biasanya gejala yang ditimbulkan oleh asidosis respiratorik yaitu nafas pendek dan cepat, lelah dan mengantuk, pusing, sakit kepala, linglung atau kebingungan, dan gelisah. Jika penderita asidosis respiratorik berangsur dalam jangka waktu yang lama atau bisa kita sebut kronis, gejala ini tidak selalu dirasakan. Namun, bisa terjadi tanda-tanda seperti kehilangan ingatan, gangguan pola tidur, dan perubahan perilaku. Baik, nama saya Maulana Agus Sofyan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja asidosis respiratorik. Mekanisme kerja asidosis respiratorik terjadi ketika paru-paru tidak bisa mengekresi karbon dioksida sehingga menyebabkan PCO2 dan H2CO3. Akibatnya, terjadi kenaikan ion hemoglobin dan mempengaruhi sistem pernapasan. PCO2 awalnya dicegah oleh penyangga non-bikarbonat, protein, dan fosfat. Contohnya pada bayi prematur yang menderita penyakit paru-paru kronis, di mana ginjal dirangsang untuk mengeluarkan ion HTH dan untuk menyerap kembali bikarbonat. Akibatnya, bikarbonat plasma meningkat di atas normal dan pH kembali normal. Fase ini disebut fase kompensasi asidosis pernapasan dan terjadi selama beberapa hari. Oke, nama saya Rifki Fitratul Mutakin. Saya akan menjelaskan tentang pengobatan asidosis. Pertama, cara mengobati asidosis akut. Mengobati asidosis akut biasanya berarti mengatasi penyebab yang mendasari sesegera mungkin. Pada bentuk akut, alat bantu napas perlu diberikan, misalnya ventilasi, tekanan positif dengan masker wajah. Ventilasi buatan lainnya juga mungkin diperlukan. 2. Mengobati asidosis kronis. Pada bentuk kronis, fokus pengobatan berupa pengelola kondisi yang mendasarinya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi saluran napas. Beberapa strategi termasuk A. Antibiotik untuk mengobati infeksi, B. Diuretik untuk mengobati kelebihan cairan yang mempengaruhi jantung dan paru-paru, C. Bronkodilator untuk memperluas saluran udara, dan D. Kortikosteroid untuk mengurangi peradangan, dan E. Ventilasi mekanis
pada kasus yang berat atau komplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Dimas. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan asidosis. Pencegahan asidosis. Tidak semua jenis asidosis dapat dicegah. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya kondisi ini, yaitu yang pertama, menjalani pengobatan dan kontrol secara teratur jika memiliki penyakit yang dapat menyebabkan asidosis, seperti diabetes, asma, dan PPOK. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, tidak meminum minuman beralkohol. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Yang kelima, minum air putih yang cukup. Yang keenam, mengonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter.